Halo Sobat Filsafat, kembali lagi dengan saya, Isa, di podcast Filosofi Talk. Nah, teman-teman, di Fakultas Filsafat sekarang lagi ngadain sidang skripsi nih. Oleh karena itu, podcast kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol dan ngepoin sidang skripsi bareng teman-teman yang habis di sidang. Nah, penasaran kan? Mau tahu kan gimana proses sidang skripsi di Fakultas Filsafat itu berjalan? Oleh sebab itu, pantengin dan stay tune terus ya. Oke, kembali lagi sama aku Isa. Sekali ini kita sudah ada di ruangan studio podcast Filsafat ya kan, dan bersama temen yang habis sidang kemarin. Boleh perkenalan dulu bro. Oke. Perkenalkan, saya Stefanus Lumen Christian. Teman-teman biasanya manggil saya Lumen. Tapi lebih males manggil Lumen, mesti manggilnya Men Lumen. Nah, men dan men ya. Men selalu men. Hey men. Iya. Bahkan kalau ada yang bilang men, mesti aku noleh. Budaya kita patriarkis sekali ya dari sini ya. Mungkin orang tua Anda terlalu patriarkis ya. Anaknya namanya Lumen. Iya. Lumen artinya apa sih? Anu kan, cahaya nggak sih? Cahaya itu bahasa Latin sih. Bahasa Latin ya. Nggak apa-apa. Kalau bahasa Arab Nur ya. Nur ya. Panggilnya Nur aja mungkin ya nanti ya. Bisa diedit. Panggil men aja. Biar kalian nggak terlalu ketok rajin gitu manggil. Mending men gitu ya. Kalau malas mending bilang biar agak patriarkis sedikit lah ya. Patriarkis. Oke. Wes. Cukup. Kita sekarang nih kan mau sharing nih habis sidang. Dengar-dengar Lumen kemarin baru di sidang skripsi. Gimana nih rasanya habis sidang kemarin? Ya, hari ini kalau aku ya lega sih sekarang. Lega sekali gitu ya. Sudah gak ada pikiran persiapan sidang bakal gimana, cuma tinggal ya udah mikir aja nanti revisi ada revisi ya tapi ya masih banyak revisi kayaknya. Tapi revisi gampang lah. Gampang gila sih. Okay. Kan soalnya dosen pendampingnya ya, pendampingnya itu enak kok, ngoreksinya cepet juga. Jadi cepet, ya. Sekali ngerjakan kasih aja, nanti kalau diberikan lagi ya udah kerjakan lagi. Jadi gampang, cepet kok ngoreksinya. Jadi cepet ya. Tapi revisi terus. Iyalah. Sama aja. Kamu aku gak lulus nanti. Sama aja. Oke. Habis sidang kemarin nih kira-kira. Kan sekarang udah lega nih perasaannya. Lega banget ya. Tapi kalau sidang di filsafat itu kira-kira yang dikejar apanya sih? Maksudnya yang dikritisin sama dosen-dosennya itu di poin-poin yang mana gitu loh, yang akhirnya kita bisa dapat gambaran nih bahwa ini membedakan antara fakultas filsafat yaitu ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain. Kurang lebih kayak apa sih men? Kalau menurut pengalamanmu di sidang kemarin? Kalau kemarin sidang itu lebih nih dikejar pendasarannya. Oke. Objek materialnya itu diperkuat. Objek material aja atau keseluruhan kayak formalnya juga terus dan lain-lain. Formal itu kan cuma membantu kayak gagasannya yang dipakai apa. Tapi materialnya nih harus diperkuat juga. Karena itu material kan sebagai dasar kajiannya itu. Yang fokus intinya skripsi yang kamu teliti ya ilmunya gitu ya. Oke. Terus nanti baru kalau katakanlah kita udah dikejar nih, udah nemu pendasarannya gitu. Dan dasar-dasarnya kita udah kuat nih katakanlah, itu baru katakanlah lulus worthy lah ya gitu ya, bisa layak lulus lah. Oke, cukup menarik. Tapi sebenarnya kalau kita boleh ngobrol sedikit ya soal skripsi, kira-kira skripsi itu tujuannya buat apa sih? Lulus. Iya sih, benar emang. Tapi maksudnya kayak kenapa sih akhirnya kayak sampai sistem pendidikan itu ngarahin kita harus skripsi gitu loh untuk strata 1 katakanlah. Kalau S2, S3 kan beda lagi gitu ya kan. Tapi kenapa sih kok kita harus skripsi menurutmu gitu?
sebagai anak filsafat. Enak. Oke, kalau sebagai anak filsafat ini kan berarti kamu kalau mengerjakan skripsi itu kayak menggeluti apa yang sudah kamu pengen dalami ya, paling kamu dalami selama 4 tahun, atau mungkin kalau molor kayak siapa mahasiswa abadi lah biasanya yang 5 tahun, 6 tahun belum kerjakan skripsi gitu ya. Yang masih bikin podcast. Mungkin dia masih menggeluti tapi belum nemu. Ya, jadi terima kasih sudah paling gitu ya, sudah paling gitu langsung ya ayo dimasukkan dalam skripsi. Kan kayak saya ini kan juga sudah memperdalam mana sih yang paling buat saya gitu ya, yang kita jadikan kajian skripsi gitu. Dan itu akhirnya pemikiran yang diteliti itu sebisa mungkin juga karena kita udah spend time di sana kan neliti dan lain-lain, dan kita pun kebanyakan sih yang dijadiin judul itu adalah area ya dimana yang kita concern di sana kan gitu. Hopefully bahwa nanti apa yang kita teliti itu juga bisa berguna buat kehidupan kita, lebih kayak gitu ya. Iya. Selain buat lulus. Tapi gak pengen lulus kan? Ya kalau pengen sih. Ya makanya segera kerjakan skripsi. Ya, nggak apa-apa kalau saya lulusnya kecepatan nanti nggak ada yang ngisi podcast. Kan kayak gitu ceritanya. Nggak apa-apa, kita sama-sama ini kok membangun lah di sini lah gitu. Tapi nggak apa-apa kan sudah proposal kan tapi. Udah proposal. Oke. So jadi yang aku tangkap bahwa katakanlah kalau di filsafat tuh skripsi itu emang yang dikejar satu pendalamannya, dan yang kedua supaya sebisa mungkin esensinya skripsi sendiri ya akhirnya penelitian skripsi bahwa apa yang kita teliti itu akhirnya bisa berguna gitu loh. Maksudnya ya masa sih kita studi 4 tahun katakanlah, yang normal 4 tahun ya, atau kan cepet 3,5 gitu. Masa sih kita udah studi lama-lama tapi nggak ada yang bisa dibawa pulang kan katakanlah kayak gitu. Tapi kira-kira menurutmu skripsi itu ya kita kuliah itu ngaruh nggak sih buat masa depan kita nanti ke depan? Sebenarnya kuliah itu juga memengaruhi sih. Oh gitu. Apalagi kalau filsafat itu kan suka dengan yang namanya diskusi. Apalagi kita kan kalau di dunia kerja kan kita juga gimana sih ngatasi permasalahan yang terjadi di dalam pekerjaan kita ya. Kita ngajak teman-teman kita yang satu kerja, kita ngomongin gimana. Ini harus gimana nih? Kita harus cari solusi nih untuk ngatasi masalah. Kan filsafat juga belajar. Katanya berabstraksi itu kan apa ya, membantu dia untuk ketika aku melihat situasi yang aku hadapi kayak gimana, terus kemudian aku bayangkan gimana kalau misalnya ini tuh bisa diatasi dengan ini, tapi aku nggak bisa sendiri. Yang diperkuat daya analisis sama daya kritisnya juga ya. Iya. Mengkritisi kan itu sebenarnya di dunia kerja ya. Jadi kalau mengkritisi situasi kerjaanku nggak cuma aku pengen ngajak yang lain gitu diskusi. Makanya kan kita sering diskusi juga ya. Iya. Jadi kalau boleh aku simpulin katakanlah lah ya, kuliah itu sebenarnya penting. Meskipun kadang ya banyak argumen lah di luar sana yang ngomong bahwa kuliah itu nggak harus kan kayak gitu. Ya memang sih nggak harus, cuma kuliah itu ada faedahnya gitu. Dan lebih-lebih kuliah filsafat juga lebih banyak faedahnya. Yoi. Apalagi kan filsafat juga memperkuat ini kan kemampuanmu untuk berdiskusi sama teman-temanmu, terus menyimpulkan gitu ya. Benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Tapi kalau mau sekedar sharing nih, kira-kira ada nggak sih hal yang menarik di sidang kemarin gitu? Kalau mungkin di teaser kemarin kan kita sempat ambil nih klip, potongan klip saat sidang ya. Tapi FYI buat catatan teman-teman, sidang skripsi di Fakultas Filsafat itu sifatnya tertutup gitu ya. Jadi kita nggak boleh masuk dan nggak bisa intervensi, kurang lebih kayak gitu. Jadi klip yang diambil itu sebenarnya katakanlah settingan di akhir, yaitu untuk menunjukkan sedikit panorama lah gimana sih cara sidang skripsi berjalan di Fakultas Filsafat kayak gitu. Tapi kira-kira bener nggak sih di skripsimu itu bahas kodok kayak gitu? Kata kodok emang ada bedanya tak kata kodok? Nggak tahu ya. Nggak tahu juga lah, sama aja kan, ngapain bingung gitu loh. Oke, tapi kenapa kok skripsimu sampai bahas-bahas kata gitu loh? Ya, soalnya habis pikir juga sih aku. Soalnya ya kalau ngerjakan skripsi kan nggak boleh pakai pikiranku sendiri ya. Jadi saya juga perlu kutipan gitu, karena juga dia memberikan contoh waktu saya baca kajian skripsi saya. Tokoh referensi itu Polanyi Michael Polanyi. Terus itu kan dia kasih contoh tentang kata gitu ya. Bagaimana seseorang itu
melihat kata, bagaimana dia memahami kata. Relasi-relasi yang dimaksud ini relasi dengan kata, ini relasi kata dengan yang lain apa relasiku dengan kata, memahami kata gitu ya. Oke, jadi katakanlah ya yang kamu sebut kata di sana itu sebenarnya contohnya si tokoh ini, si Polanyi, untuk menjelaskan pemikirannya dia gitu. Dan kamu ambil itu diskusi. Karena itu juga supaya membantu pemahaman juga ya. Tapi kenapa nggak diganti contoh lain aja sih kok kata gitu ya? Karena memang itu penting ya. Pas kebetulan ini gagasan yang paling konkret ya. Daripada saya batu bata juga tak masukkan di sini. Batu bata. Dan itu contohnya Polanyi juga. Juga sama. Ada bermain catur juga. Sih. Melihat wajah, mengenal wajah itu juga masukkan. Kalau ngomong soal wajah mungkin di kebudayaan Cina ada ilmunya sendiri sih baca wajah. Ada ilmunya sendiri. Cuma akhirnya yang menarik di belajar filsafat tuh fenomena yang bisa kita ambil itu gak terbatas ya. Dan itu bisa dijadikan contoh untuk memperjelas gagasan. Oke. Itu yang bagusnya. Jadi mempermudah pemahaman gitu ya. We learn something new lah ya teman-teman ya kan gitu. Oke, jadi kamu saya bahas kata ya. Hanya untuk lulus. Batu bata pun juga untuk lulus. Batu bata hanya untuk lulus. Enggak hanya untuk lulus lah. Tadi kan kita wis ngomong bahwa iki punya faedahnya buat kita. Tapi sebenarnya juga skripsi itu membantu kita untuk ini semakin kita diskusikan gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga masukkan di skripsi itu tujuannya bukan hanya lulus. Karena saya waktu bilang lulus aja, dosen pendampingnya marah gitu loh. Masa kamu ngerjakan skripsian tujuannya lulus gitu. Ada yang lain lah. Gitu ya udah saya masukkan untuk memperdalam gagasan yang saya ambil ini ya. Terus kemudian juga ini dibahas di dalam kelas filsafat Widya Mandala. Ini nggak pernah dibahas. Saya pengen membahas itu. Iya, lebih bagus dong sebenarnya. Oke, sih. Dari tadi kalau mau tak berarti ini, kamu tadi banyak nyinggung soal diskusi gitu ya. Mungkin ini agak out of topic dari soal skripsi. Tapi kira-kira bisa dijelasin nggak? Maksudnya kenapa sih akhirnya berkuliah di Fakultas Filsafat katakanlah itu sangat penting untuk kita bisa diskusi. Kayak apa menurutmu? Sebenarnya kalau kita belajar filsafat kan dengan adanya diskusi kan kita juga perlu argumen ya. Argumen kan berkaitan sama logika. Filsafat itu juga melatih kita untuk bagaimana sih kita punya pendapat yang memang bisa meyakinkan ya. Ya nggak hanya meyakinkan tapi memang itu sesuai dan juga logis, bisa diterima gitu ya. Karena filsafat itu kan sangat meragukan teman-teman yang kalau berpendapat nggak logis gitu ya. Kamu nggak logis deh, tahu ya. Nah, jadi ya memang katakanlah diskusi itu mempermudah lah katakanlah perjalanan kita di sini ya. Dan itu juga membantu kita untuk meluruskan cara berpikir kita ya. Kalau keliru kan pasti kalau diskusi kan juga dibantu sama teman-teman. Harusnya begini. Kita lebih terbuka lah. Kan filsafat kan enaknya terbuka dalam gagasan teman-teman. Kalau misalnya keliru, kita meluruskan. Dikoreksi bareng. Oke. So itu cukup bagus lah. Nah, kalau gitu mungkin ada nggak nih? Kalau aku mau ngomong katakanlah aku mau nanya nih soal pengalaman kira-kira nanti ke depan mau jadi apa kan gitu. Cuma kayaknya kejauhan lah. Toh kamu baru lulus belum turun ke dunia kerja kan kayak gitu. Masih ada prosesnya lah ya nanti. Dan ya kita harap lumayan bisa lancar lah di sini. Amin. Oke. Tapi kira-kira ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang tertarik atau mau belajar filsafat sebagai seseorang yang sudah officially menyelesaikan perkuliahan ya studi filsafat S1. Oke. Silakan. Kalau pesan dari saya, kalau mau belajar filsafat tetap kalau punya argumen yang sudah kuat kokoh gitu ya, itu coba sih disampaikan ke teman-temanmu kalau kamu sudah masuk filsafat, supaya ini juga memperkuat gagasanmu sendiri, meyakinkan orang lain dan juga meyakinkan gagasanmu sendiri. Jadi ini juga melatih kalian untuk konsisten dengan gagasanmu sendiri. Supaya juga gagasan itu akhirnya berfaedah lah ya. Maksudnya nggak kamu pikir sendiri, supaya keluar pun juga bisa bermanfaat buat orang. Iya, dan itu berdampak untuk kehidupanmu yang lebih baik juga. Seneng aku gitu. Siap. Makanya gini soalnya saya belajar filsafat itu memang tujuannya juga pengen meluruskan logika saya gitu ya. Gitu ya? Awalnya dulu nyeleneh gitu, akhirnya
tadi lurus aku masuk sini. Makanya lulus ini syukur-syukur lah, dibilang agak lurus gitu ya. Jadi testimoninya itu ya bisa meluruskan orang yang nggak lurus ya. Dan mungkin membelokkan yang udah lurus. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke, nggak masalah. Oke, so mungkin podcast kita sampai sini dulu aja ya, daripada nanti kepanjangan, dan kita bisa masih teruskan kok ngobrol-ngobrol sama lu men di lain kesempatan. Oke, kalau gitu thank you men udah datang di sini. Thank you. Thank you. Oke, kalau gitu saya Isa dan saya Lumen. Terima kasih, kami pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast Philosophy Talk selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Bye kok ngene-ngene. Oke. Kemudian tentang kata di halaman 33 ada urusan apa kata dengan filsafat? Ini kan kata kan berbicara tentang entitas kan, yang dimaksud dalam buku tes itu.